siswi SMP Negeri 4 Karanganyar. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi ini kita semua masih diberikan kenikmatan, terutama nikmat sehat jasmani dan rohani, nikmat iman wal Islam. Selawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, rahmat bukan yang istimewa, manusia menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal, ketika Nabi Muhammad dilahirkan, ya, tanda-tanda keagungannya sudah nampak. Mana diantaranya? Salah satunya adalah ketika lahir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, telah matinya api abadi di Persia yang disembah oleh kaum Majusi. Ya, yang api itu ribuan tahun tidak pernah mati. Tetapi ketika Nabi Muhammad SAW lahir, maka api itu mati. Dan satu lagi contohnya, ketika Nabi Muhammad SAW lahir, patung yang ada di sekeliling Ka'bah, bahkan yang terbesar di Ka'bah, salah satunya tersungkur jatuh, yang tadinya berdiri dengan gagah. Nabi Muhammad SAW lahir, bintang turun, ya, menyaksikan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ketika lahir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terpancarlah sinar dari rumahnya. Ya. Nah, oleh karena itulah kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang Islam, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah sepatutnya kita mencintai Rasulullah. Cinta, biasanya kalau orang cinta suka banyak menyebut namanya, betul atau betul? Ya. Salah sekali lagi, coba. Bila ingin bersama Rasul di dalam surga, tenangkan dulu hatinya dengan sholawat. Bila ingin selamat nanti dari neraka, ya, banyakin selawat, bukan banyakin maksiat. Jangan dulu, jangan ntar dulu, banyakin selawat sebelum ajal mendekat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nah gitu, jangan ikat dalam kolam aja dinyanyikan, ya. Nah, jadi kalau kita ingin ketemu dengan Rasul, ingin bersama Rasul di dalam surga, maka kita adalah harus minimal 10 kali. Kapan itu? Ketika kita sholat 5 waktu. Suka sholat? Suka ketinggalan? Suka sholat, suka ketinggalan, berarti yang suka ketinggalan tidak suka sholat. Baca selawat, ya. Karena kenapa? Bukan hanya sekedar kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW setiap bulan Maulid, setiap tahunnya di bulan Maulid, tetapi kita tidak pernah mencontoh, meniru perilaku Nabi Muhammad SAW.
Kita tahu bahwasannya Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang mempunyai budi pekerti luhur. Dari kecil sampai dengan dewasa, Nabi Muhammad adalah sosok yang jujur. Nabi Muhammad SAW dia mendapatkan gelar Al-Amin. Apa itu Al-Amin? Dipercaya, jujur, ya, tidak pernah berbohong. Kita sebagai umatnya contoh, karena pada diri Rasulullah SAW adalah terdapat suri tauladan yang baik. Contoh untuk umatnya. Kalau kita cinta kepada Nabi, contoh perilaku Nabi. Jangan hanya kita mengaku umat Nabi, tetapi kita adalah tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini. Jadi oleh karena itulah kita sebagai umat memperingati di mana-mana Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya di sekolah saja, melainkan di mana? Melainkan di setiap pelosok, di kampung, di desa, di kota. Ya. Karena kecintaan terhadap Nabi, bahagia telah lahirnya sesosok manusia yang agung, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai rahmatan lil alamin. Ya, itu semuanya kita peringati di mana-mana. Apakah kita akan mendapatkan pahala? Insya Allah. Yang walaupun ada beberapa orang yang mengatakan Maulid Nabi tidak ada pada zaman nabinya, itu bid'ah. Tapi ini bid'ah hasanah, bukan bid'ah dolalah. Kalau bid'ah dolalah berarti yang merayakan Maulid Nabi semuanya masuk neraka. Ini bid'ah hasanah. Ya. Tidak ada pada zaman Nabi, tetapi kita adalah bahagia atas kelahiran Nabi. Walaupun kita belum pernah ketemu, tetapi diri kita adalah ingin bersama Nabi kelak di akhirat. Nah, jadi oleh karena itu kita sebagai seorang muslim, kalaupun ada yang mengatakan itu tidak ada di zaman nabinya bid'ah, biarkan mereka berpaham seperti itu, tidak usah diperdebatkan, karena kita semua mempunyai dasar masing-masing. Allah saja sama malaikatnya senang dengan lahirnya Nabi, masa kita sebagai umatnya tidak senang? Ya. Allah aja sama malaikat suka bersalawat kepada Nabi, ya. Masa kita umatnya tidak mau bersalawat kepada Nabi? Mana Allah bersalawat dan malaikat bersalawat keterangannya? Dalam Al-Quran dikatakan, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para nabi bersalawat, maaf, sesungguhnya Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi. Masa kalau Allah dan malaikat aja bersalawat kita tidak mau bersalawat? Nah, oleh karena itu sebagai bukti tanda cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita menginginkan syafaatnya di kemudian hari, maka banyak-banyaklah kita membaca salawat. Salawat apa yang sudah dibaca? Salawat banyak, bukan hanya satu dua, banyak yang sering kita baca. Salah satunya adalah ada salawat apa? Salawat sifat. Ya, tahu salawat sifat? Tibil qulub. Oh,
Bisa tidak selawatnya? Kalau bisa, mari kita baca sama-sama. Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa Jadi ini ya salah satu salawat, mudah-mudahan dengan baca salawat tadi kita nanti di akhirat mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan hanya sebatas di sini saja. Silakan bisa kalian baca setelah selesai sholat, mau sholat ya, karena salawat ini adalah banyak manfaatnya. Salah satunya buat penyembuh penyakit yang ada di dalam diri kita. Ya. Bukan hanya penyembuh dalam penyakit yang yang luar atau yang lahir, tetapi penyakit batin juga. Insya Allah. Ya. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk mengamalkan salawat ini. Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Enak, adem sama hati juga ya. Para hadirin semuanya ya. Siswa dan siswi SMP Negeri 4 Karanganyar, kita meniru perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang bijaksana, orang yang jujur. Beliau adalah menghargai semua manusia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak membeda-bedakan mana itu muslim, mana itu non muslim. Itu yang dicontohkan kepada kita semuanya ya. Walaupun kata Nabi
tegas kepada siapa? Kepada orang kafir, tapi tegasnya bukan berarti diusir. Ya. Artinya harus ada toleransi. Tegas di sini adalah menegakkan kebenaran. Kalau kita diusik, maka kita lawan. Kalau tidak diusik, maka kita jangan membuat masalah. Sehingga apa? Dalam Al-Quran dikatakan lakum dinukum waliyadin. Ya. Ini dalam surat Al-Kafirun. Nah, oleh karena itulah kita harus saling menghargai sesama manusia, baik muslim maupun non muslim. Ya, di kita alhamdulillah ada perbedaan agama, baik bapak ibu gurunya maupun di siswanya. Ya, yang muslim jangan memperolok-olokkan yang non muslim. Justru kita harus hidup berdampingan. Ya. Jangan dimusuhi, kecuali kalau memusuhi. Selama masih hidup berdampingan, insya Allah hidup kita di dunia akan damai dan tentram. Nah ini. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang tegas. Bukan berarti tegas itu adalah selalu mengusir yang tidak satu paham, yang tidak satu keyakinan. Ya. Tapi beliau tegas dengan atas perintah Allah, yaitu memberikan toleransi yang tinggi bagi setiap agama yang dianut oleh manusia walaupun kepercayaannya berbeda-beda. Jadi menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan di antara umat beragama. Nah, oleh karena itulah ya, kita sebagai seorang pelajar, mari kita contoh perilaku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya dengan membaca salawat, bukan hanya memperingati maulid saja, melainkan perilaku tutur sapa kita tiru, kita contoh dengan baik. Jangan sampai kita itu adalah selalu memperingati maulid Nabi, tetapi kita tidak pernah mencontoh perilaku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ketika kita memperingati maulid ini, kalau belum bisa mencontoh perilaku Nabi, maka mungkin ini adalah belum tertancap di dalam diri kita untuk meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kan kalau cinta mah enak, enak nggak cinta? Enak nggak cinta? Kata siapa enak cinta itu? Ya. Si Darso bilang kan begini, ya. Kalau orang yang jatuh cinta kemanapun akan dituju, akan dijunjung. Ya, Darso bilang apa dalam lagunya? Mapai jalan satapak, ngajung-jung kahiji lembur, teu rasa capena, janaik ojek. Nah, gitu. Karena ada yang dituju. Ya. Kalau kita cinta nggak bakalan capek, nggak bakalan bosan. Begitu juga dengan baca salawat. Pak, salawatnya itu saja, bosan? Nggak bakalan bosan, karena atas dasar cinta. Nggak bakalan capek kita bersalawat itu saja. Justru itu adalah lebih baik daripada kita tidak membaca salawat sama sekali. Amalkan salawat yang mana saja. Apakah mau yang dibaca tadi atau salawat yang lainnya, ya, yang sering dibaca dalam sholat, dalam tasahud awal maupun akhir, itu silahkan.
Itu kenapa? Bukti bahwasannya kita adalah bangga sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita cinta sayang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi dari sinilah ya kita semua adalah harus betul-betul ya sekali lagi mencontoh perilaku Nabi dan menyayangi dengan membaca salawat sesuai dengan temanya. Ya, temanya saja sudah indah. Menumbuhkan kecintaan pada Nabi Muhammad lewat salawat. Insya Allah yang akan kita lakukan ini, yang sedang kita lakukan dan yang akan kita lakukan mendapatkan pahala. Nanti akan ada perlombaan, ya, MTQ, yaitu baca Al-Quran, dapat pahala. Cerdas cermat sama, karena nanti dalam cerdas cermat juga ada pertanyaannya adalah akan mengingatkan kita sejarah dan keluarga nabinya. Lomba tumpang sama, kita hanya lomba tumpang. Orang lain mengeluarkan biaya untuk mengadakan maulid bukan 1.000, 2.000, bahkan jutaan per orangnya, apalagi pelongsok sana. Ya. Mereka dalam satu keluarga tidak cukup menyediakan besek 10, ya, itu nggak cukup. Bahkan mereka mengeluarkan sampai berjuta-juta. Bahkan mereka mempersiapkan itu semua dari 1 tahun. Iuran sudah dipersiapkan. Ya. Nah, oleh karena itu kalian juga yang kemarin di dalam kelas ya sudah dimusyawarahkan untuk membuat tumpeng, jangan dilihat tumpengnya ya, mudah-mudahan dengan kita membuat tumpeng tanda cinta kepada Nabi dalam memperingati kelahiran Nabi ini, mudah-mudahan yang ikut partisipasi dalam membuat tumpeng Allah Subhanahu wa Ta'ala rizkinya ditambah-tambah, amin, dilipat gandakan. Jangan sampai diri kalian terpaksa dalam berikan partisipasi, dan insya Allah kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah kita akan mendapat syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kenapa? Orang yang bahagia atas kelahiran Nabi maka akan dimasukkan surga. Paman Nabi saja nih yang memerangi Nabi siapa? Abu Lahab. Ya. Yang tertuang di dalam Al-Quran surat Al-Lahab, ya. Abu Lahab, tahu Abu Lahab? Abu Lahab itu paman Nabi, tapi sudah jelas Abu Lahab itu adalah masuk neraka. Tapi dulu Abu Lahab begini, mengutus budaknya agar apa? Agar dia menghadiri atau melihat nanti ketika apa? Siti Aminah melahirkan anaknya. Disuruh ketika kalau sudah lahir supaya diberikan kabar kepadanya apakah anaknya laki-laki atau perempuan. Kata Abu Lahab, "Hai budak, kamu adalah silahkan nanti di sana untuk menjadi saksi kelahiran keponakanku. Kalau sudah lahir beritahu aku." Ya. Maka pas tanggal 12 Rabiul Awal Nabi Muhammad lahir, si budak itu adalah pergi ke Abu Lahab, yang memberikan kabar, dan yang lahirnya adalah seorang laki-laki. Maka Abu Lahab bahagia, ya, bahagia dengan lahirnya, karena Abu Lahab belum tahu bahwa yang lahir ini akan menjadi nabi, ya.
Dan pada dasarnya ketika sudah dewasa, Abu Lahab sendiri malah memerangi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi atas kebahagiaan dengan kelahirannya Nabi, maka Abu Lahab itu mendapat keringanan siksaan di dalam kubur, yaitu setiap hari Senin. Begitu. Karena gembira, karena ketika Nabi Muhammad lahir, Abu Lahab bahagia atas lahirnya keponakan seorang laki-laki. Ya. Nah ini, apalagi kita sebagai seorang Muslim yang mengikuti ajarannya, insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya nanti di akhirat. Yang walaupun adalah nanti Abu Lahab tidak akan masuk surga, ya. Nah oleh karena itulah jangan ragu-ragu, berbanyaklah baca salawat, ya, sebanyak mungkin. Minimal tadi adalah 10 kali dalam sehari semalam, maksimalnya tidak terhitung. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan pagi ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaiannya. Kalau itu ada perkataan yang benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada perkataan yang salah, itu datangnya dari saya pribadi. Akhir kalam, wallahul mu'afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.